Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas rahmat dan ridhonya kita bisa berkumpul di channel ini tanpa kekurangan suatu apapun. Pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan tentang sosiologi hukum. Namun sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ayu Rohmia Risa. Saya semester 3 Fakultas Hukum di Uniska Kediri. Ada beberapa poin yang ingin saya paparkan, yaitu yang pertama, pengertian sosiologi hukum secara umum, yang kedua, pengertian menurut para ahli, yang ketiga, objek sosiologi hukum, yang keempat, konsep sosiologi hukum, yang kelima, ciri-ciri sosiologi hukum, yang keenam, fungsi dan guna sosiologi hukum, dan yang terakhir, ruang lingkup sosiologi hukum. Baik, kita masuk ke poin yang pertama, yaitu pengertian sosiologi hukum secara umum. Sosiologi merupakan salah satu ilmu yang mempelajari tentang sosial berkaitan langsung dengan kehidupan di masyarakat atau ilmu yang mempelajari tentang manusia. Contoh, di sini Marcel Janes mengatakan, pengertian menurut para ahli yang poin kedua ya, yaitu Janes mendefinisikan sosiologi sebagai studi tentang relasi individu dengan kelompok sosial. Baik, kita masuk ke poin berikutnya, yaitu objek kajian sosiologi hukum. Ada beberapa objek kajian sosiologi hukum yang bisa kita teliti, yaitu adalah hukum dalam sistem sosial, perbandingan hukum dalam masyarakat, sifat hukum yang dualistis, hukum sebagai alat kekuasaan, kaitan hukum dengan nilai budaya, hukum sebagai instrumen perubahan sosial. Baik, kita masuk ke konsep-konsep sosiologi hukum, yaitu terdiri dari hukum berfungsi sebagai sarana sosiologi kontrol atau pengendalian sosial, lalu hukum berfungsi sebagai sarana social engineering, lalu wibawa hukum, ciri-ciri sistem hukum modern, suatu kenyataan bahwa hukum hanya diperlukan untuk mereka yang stratanya rendah, sedangkan strata tinggi seolah kebal hukum, lalu efektivitas hukum dan peranan sanksi, dan berikutnya kesadaran hukum dan kepatuhan hukum. Adapun ciri-ciri sosiologi hukum yaitu sebagai berikut. Sebagai ilmu pengetahuan meliputi beberapa karakteristik yang sesuai dengan kaidah ilmu, antara lain empiris, teoristis, kumulatif, dan non-etis. Tanpa memenuhi kaidah ilmiah yang menjadi karakteristiknya, sosiologi tidak akan mampu berdiri sendiri sebagai sebuah ilmu pengetahuan. Baik, kita masuk poin yang selanjutnya, yaitu fungsi dan guna sosiologi hukum. Apa sih fungsi dan guna sosiologi hukum? Dari Purbacaraka dan Sejono Susanto memaparkan kegunaan sosiologi hukum sebagai berikut. Yang pertama, memberikan kemampuan-kemampuan bagi pemahaman terhadap hukum dalam konteks sosial. Lalu yang kedua, mengadakan analisis terhadap efektivitas hukum tertulis, atau bagaimana mengusahakan agar suatu undang-undang itu melembaga di masyarakat. Oke, kita masuk ke ruang lingkup sosiologi hukum. Ini poin yang terakhir ya. Menurut Soejono Sukanto, ruang lingkup sosiologi hukum meliputi pola-pola perilaku hukum warga masyarakat. Yang kedua, hukum dan pola-pola perilaku sebagai ciptaan atau wujud dari kelompok-kelompok sosial. Lalu yang ketiga, hubungan timbal balik antara perubahan-perubahan dalam hukum dan perubahan-perubahan sosial dan budaya. Baiklah teman-teman, terima kasih. Demikian presentasi dari saya. Bila ada salah dan kurangnya, saya mohon maaf. Wal taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.